Halo semua teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Yes, semoga suara saya terdengar ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Tuah Hersada. Saya di sini diminta untuk menjadi host, menjadi MC untuk bisa berkenalan dengan teman-teman semua dan kita akan tanya narasumber kita tentang apa sih bedanya jualan online dengan menjadi pemilik bisnis online. Oke, oh ya saya itu graphic design gampangnya orang-orang yang suka gambar-gambar menggunakan media, software, aplikasi dan sebagainya. Tapi saya nggak jago gambar, saya cuma jago nyuruh orang gambar. Oke, itu nggak penting. Oke, teman-teman, kenalan dulu sama teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mengganti file name-nya menjadi nama underscore kesibukannya apa atau background profilnya apa dan underscore nama supaya kenapa? Supaya kita bisa bersama-sama berkenalan nih. Kita hadir itu dengan siapa aja sih latar belakangnya nih. Mungkin ada dancer, ada fotografer, ada apa? Bisa kita berkenalan nih. Saya lihat sudah cukup banyak nih yang hadir. Ada sekitar 91 dan bertambah terus nih, ada 92 lagi sekarang ya. Ada dari kota mana aja nih? Ada dari kota Jakarta, Pontianak, banyak sekali, Bintaro dan sebagainya. It's okay, gak apa-apa teman-teman, nanti akan bertambah terus. Kalaupun nanti ada teman-teman yang mau bertanya bisa, nanti akan saya bantu tanyakan kepada narasumbernya, keynote speaker-nya, pertanyaan teman-teman. Tapi sebelumnya nanti saya punya banyak pertanyaan nih, nanti kita akan gali jawabannya dari mereka. Ya. Nah, ada kabar baiknya, kan kalau dari e-flyer itu kita pembicaranya ada satu orang ya, yaitu Kak Teteh Yanti, orang Sunda soalnya, dari Bandung. Yaitu dia tuh latar belakangnya adalah arsitek dan juga pengusaha, bahkan sudah membantu banyak orang menjadi pengusaha seperti dia. Sudah menjadi pengusaha bisnis online, tepatnya untuk zaman sekarang. Nah, sekarang saya udah capek banget nih WhatsApp suaminya yaitu Kang Indra. Kang bisa nggak Kang di tengah kesibukannya boleh nggak nanti malam ini untuk boleh sharing juga bersama-sama Teteh gitu kan. Akhirnya dari sekian kesibukannya Kang Indra mau. Oke, teman-teman beruntung sekali dapat bonus 2 pembicara hari ini. Oke, untuk tidak berlama-lama saya lihat sih nampaknya Kang Indra dan Teh Yanti sudah hadir. Boleh di spotlight kah? Biar kita berkenalan Halo dengan Bang Kang Tua, Indra. Halo, selamat Kang malam Bang Indra Tua. Teyanti. Ya, Baik, halo baik, juga Bang Tua. sehat. Selamat malam. Yes. Kumaha Damang? Alhamdulillah, baik nih Bang Tua. Semoga Baik. kita semua Bandung baik-baik aman-aman? aja. Yes, Aman. Aman. aman Hujan. ya. Hujan. Di sini juga tadi hujan sudah reda. Nah, gini Kang, Teteh. Ini kan udah banyak-banyak nih teman-teman milenial tepatnya. Bahkan sepertinya sudah ada Gen Z juga yang masuk. Nah, kita itu masuk sini pengen belajar dari Kakang dan Teteh yang sudah punya pengalaman nih ya menjadi pemilik bisnis online, bahkan bisnisnya saya dengar nih dari data-data yang valid, bisnisnya lagi berkembang banget nih zaman-zaman pandemi sekarang. Nah, kita tuh yang mudah-mudahan pengen belajar. Boleh nggak nanti ditanya-tanya, ada beberapa pertanyaan nanti dari Kang Indra dan Teteh jawab pertanyaannya. Gitu ya Kang ya? Sip. Boleh. Oke. Kalau Nah, kita bantu. siap. Wah, semangat nih. Teman-teman kalau mau catat boleh ya teman-teman. Nah, ini kan karena pembicara utamanya ini Teh Yanti nih, kita simpen dulu nih terakhir. Nah, kita tanya ke suaminya dulu nih. Nah, Kang Indra ini kan fotografer ya, Kang ya? Ya, Boleh cerita nggak, Kang, sekilas tentang profil Akang ini apa, supaya teman-teman tahu? oke. Saya tuh dulu itu, saya adalah arsitek juga, sama seperti Yanti. Setelah bekerja beberapa tahun di sebuah developer, saya mengembangkan usaha fotografi dan juga wedding organizer sampai sekarang. Nah, selain itu juga, saya sekarang juga sudah punya juga bisnis online juga, bareng-bareng dengan Yanti bersama-sama, gitu Bang Tua. Oh, berarti Akang tuh udah nggak jadi karyawan ini, Teh? Enggak, tapi pernah, rasakan jadi karyawan pernah. Nah, ini menarik nih. Kan aku kan masih karyawan nih, mungkin beberapa teman-teman juga masih karyawan. Kenapa Akang tuh lebih milih menjadi pengusaha, apalagi pengusaha online sekarang, dibanding jadi karyawan? Boleh nggak, Kang, sharing? Oke. Kalau dari awalnya sih, mungkin pernah dengar istilah lingkaran kebutuhan dan keinginan nggak, Bang Tua? Kayak gimana tuh ya, Kang? Oke, coba saya share screen dulu sebentar ya. Nah, Oh, siap, boleh. oke. Jadi mungkin teman-teman juga di sini nih ya, yang sekarang lagi melihat, pernah nggak punya suatu keinginan atau kepengen lah? Nih, mungkin kalau Bang Tua nih sebagai cowok nih, pernah kepengen nggak? Mungkin contohnya lah, pengen PS5 gitu. Hmm. Sebuah kepengen ya, PS5 itu kan harganya lumayan ya, 12 jutaan lah ya. Nah,
Sedangkan income kita itu cuma mentok, misalnya cuma berapa? 2,5 juta, 3 juta per bulan, misalnya, atau 5 juta lah. Tentunya kita kurang dong untuk memenuhi keinginan kita itu tadi ya, untuk membeli PS5 tadi. Bahkan selain kita tidak kurang uang untuk beli keinginan kita tadi, bahkan ada juga kebutuhan juga nih harus dipenuhi. Misalnya uang untuk sekolah kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari, buat makan, buat baju gitu kan. Ya boro-boro buat keinginan, buat kebutuhannya mungkin kurang seperti itu. Nah, dosa juga mengalami hal seperti itu. Saya sebagai karyawan, tapi ya saya juga punya keinginan yang besar saat itu ya. Dan kita apa? Dan kita ya mungkin bisa, kalau teman-teman bisa ada pilihannya, bisa mereduce atau melupakan keinginan teman-teman, melupakan life goals kita gitu kan. Atau ya yang kedua, kita coba nih perbesar income kita. Yang tadinya cuma misalnya kecil nih, kita perbesar lagi income-nya nih. Nah, kita perbesar income-nya sehingga bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam life goals kita. Nah, gimana cara kita memperbesar income kita? Teman-teman mungkin sini ada yang menonton video multiple income stream. Nanti kalau ada yang belum nonton, coba deh tanya sama orang yang mengundang Anda untuk hadir di acara ini, minta videonya coba lihat di sana. Tapi intinya, ada berbagai macam cara sih untuk kita mendapatkan income tambahan. Mungkin bisa investasi, kalau udah punya uang ya, punya modal, bisa investasi. Tapi modalnya lumayan nih investasi nih. Atau punya bisnis, dia mau buka kafe, ya tapi itu juga lumayan juga modalnya, belum resikonya, belum harus dari tempat yang strategis gitu kan. Atau yang sekarang nih, di musim sekarang, ada jualan online. Nah, tapi jualan online yang sedang saya sama istri saya lakukan ini bukan cuma sekedar jualan online, tapi kita menyebutnya sebagai bisnis online. Nah, seperti itu Bang Tua. Jadi intinya saya ingin memperbesar income saya untuk bisa mencapai keinginan saya tadi. Seperti itu. I see. Berarti tujuannya kenapa Akang pengen jadi pengusaha adalah Akang sadar bahwa butuh namanya income digedein gitu ya Kang ya? Betul. Digedein tuh bahasa Indonesia dibesarkan gitu ya. Takutnya nanti ada orang yang ngerti Perbesar. bahasa Sunda. Iya. Diperbesar. Oke, aku mau pindah ke Kak Yanti. Teh Yanti boleh ya Kang ya? Oke, Teteh, aku mau nanya nih, mungkin teman-teman juga belum kenal, Teteh belum nggak cerita, Teteh itu background-nya apa yang kalau aku tahu kan tadi, mungkin ada yang belum aku tahu nih, Teteh itu ternyata profilnya apa? Boleh Ya, sharing nggak Teh? boleh ya. Saya sebenarnya sama sih sama Indra ya, jadi sama-sama arsitek, dulunya kerjanya di biro konsultan nih, Bang Tua gitu. Tapi alhamdulillah kami akhirnya bisa punya usaha bareng nih, jadi udah nggak kerja lagi sama orang, karena memang ya kita punya bisnis online ini gitu, Bang Tua. Oke, ini menarik nih. Tadi Teteh bilang dulu pernah jadi di biro konsultan, tapi sekarang udah sama-sama Akang bangun bisnis ya. Dan tadi pun Akang bilang bangun aset. Nah, emang yang Teteh lakukan sekarang menjadi pemilik bisnis online, bangun aset itu seperti apa sih Teh? Boleh cerita nggak supaya kita paham? Ya, sebenarnya memang yang tadi Indra udah sharing juga ya, Bang Tua ya. Memang kami ada di ada di bisnis online, bukan jualan online nih. Pasti Bang Tua mungkin belum tahu ya, atau agak saru mungkin. Apa sih bedanya jualan online sama bisnis online ya, Bang Tua ya? Ini aku share screen ya. Posting-posting di Instagram kali itu ya? Iya nih. Nah, ini aku udah share screen nih, Bang Tua ya, buat ngelihat bedanya aja nih. Nah, ini kalau jualan online sama bisnis online tuh bedanya apa? Nah, ini sebenarnya sama-sama kolaborasi sih Bang Tua. Nah, bedanya kalau jualan online ini kolaborasi antara toko dengan distributor. Kemudian akhirnya dijual lah di marketplace gitu. Nah, sehingga ini orang-orangnya ini biasanya disebutnya reseller Bang Tua. Nah, ini paling besar sih dapatnya sekitar 5% lah dari mereka jual di marketplace ini. Nah, kalau bisnis online, Bang Tua, di sini kita kolaborasinya dengan pabrikan, Bang Tua, langsung dengan pabrikan. Jadi disebutnya ini P2C ini, dari pabrik bisa langsung ke pengusahanya nih, langsung ke bisnis online-nya gitu. Nah, ini dapatnya bisa sampai 50%, Bang Tua, gitu. Nah, ini jadi berkolaborasi juga dengan para pebisnis online yang mau juga bareng-bareng gitu ya. Nah, bedanya juga Bang Tua ini adalah di skala bisnisnya, Bang Tua. Nah, ini kalau skala bisnisnya, kalau jualan online itu terbatas karena biasanya itu hanya orang-orang yang memang kontak dengan kami aja gitu. Nah, kalau yang bisnis online di sini nggak terbatas. Nah, karena tadi di sini itu kita nggak cuman
berbisnis sendiri, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ingin punya bisnis online juga, Bang Tua. Nah, omset mereka itu menjadi omset kita juga gitu. Nah, kemudian mentor nih. Di sini bedanya kalau jualan online nggak ada mentornya. Kalau di bisnis online yang kami lakukan, ini ada mentornya. Nah, ini yang menarik, mentornya ini akan membimbing sampai kita bisa sukses nih. Gitu. Nah, berikutnya tentang after sales complaint nih. Kalau biasanya kalau di jualan online biasa, karena rantainya panjang, itu memang jadi agak ribet nih untuk kalau pengembalian barang. Nah, kalau di kita, ini bisnis online karena langsung ke pabrikan, jadi simple banget gitu. Sehingga kita bisa dapatkan kalau ada sesuatu atau pengen ditukar, ini masih bisa gitu, Bang Tua. Nah, juga bedanya tentang di sini kalau jualan online, di sini kita seperti bekerja untuk dapetin income. Jadi sama sih dengan kita bekerja kayak tadi yang saya sempat sharing ya, bekerja dengan perusahaan atau orang lain nih. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dapet income. Nah, kalau yang bisnis online bedanya ini bekerja, tapi kita bangun aset. Nah, si aset ini kalau suatu saat nggak kerja lagi akan menghasilkan yang namanya passive income. Gitu. Dan ini ada potensi penghasilan, ini ada tabelnya nih. Kalau dari awal memang nggak langsung dapat besar dulu ya, namanya juga bisnis nih ya. Nah, jadi dari mulai kalau mau mulai untuk mengembangkan aset dalam 1 bulan aja ini bisa udah dapat 200.000. Tapi kalau 6-12 bulan ini bisa 15-30 juta. Lumayan nggak nih Bang Tua nih? Dapatnya segini. Nah, kalau memang mau diterusin lagi, ini bisa dibangun 2-5 tahun bisa 45-90 juta. The sky is the limit katanya Bang Tua. Nah, selain dapat uangnya juga, ini ada tambahan, ada plus jalan-jalan gratis. Nah, ini traveling. Jadi di luar dari uang yang tadi dikasih, ini dikasih juga nih jalan-jalan gratis. Bisa sama pasangan. Nah, ini mengenai konsep kolaborasinya. Tadi Bang Tua kan tanya ya, sebenarnya gimana? Nah, yang pertama sebenarnya kita hanya pakai produk aja. Pindah belanja nih. Kan kita punya bisnis ya, jadi pindah belanja. Kemudian kita share. Nah, misalnya contoh nih belanjanya 50.000 per bulan. Kemudian kita kolaborasi sama teman-teman kita nih. Nah, misalkan ada 20 teman yang kita sharing, kemudian mereka pindah belanja juga, kemudian mereka share juga ke 10 temannya, sehingga ada 200 orang. Kemudian di sini total omsetnya, jadi dalam 1 bulan totalnya 150 juta. Dan potensi income-nya jadi bisa 15-30 juta nih. Ini membangun asetnya 6-12 bulan. Jadi intinya di sini kita berkolaborasi membangun basis konsumen dan akhirnya bisa mempunyai aset gitu Bang Tua. Jadi aset yang tadi Teteh maksud adalah membangun basis konsumen gitu ya Teh ya? Iya betul, membangun basis konsumen. Oke, nah sekarang aku mau coba pindah ke Kang Indra nih. Kang Indra tadi udah dipaparin nih sama Teteh tentang konsep kolaborasinya. Kira-kira kalau kita mau jadi pemilik bisnis online yang sesukses Kakang dan Teteh nih, kita bisa bergerak sendiri atau kita butuh berkolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak? Gitu Kang. Pertanyaan yang bagus banget nih. Tentunya sih kalau jawaban saya sudah pasti kita perlu kolaborasi dengan pihak yang tepat ya. Karena kalau kita memilih partner yang salah, yang tidak kompeten, itu kita bisa buang-buang waktu, bisa buang-buang modal, bisa ya kita jadi terperosok ke kegagalan lah seperti itu. Nah, kalau di sini di usaha kami ini yang di bisnis online yang kami jalani sekarang ini, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang sudah kompeten. Nih, pas di layar nih ya. Nah, di layar di sini kita lihat nih. You ini misalnya Bang Tua nih ya. Bang Tua di sini akan berkolaborasi dengan 3 pihak. Yang pertama tuh adalah dari pabriknya sendiri, karena dia yang memproduksi barang-barangnya, dia yang menyediakan penghasilannya, dia memberikan profit buat kita, dia mengatur toko dan segala macamnya. Nah, kita berkolaborasi dengan pabrik yang tepat tentunya di sini. Yang kedua adalah kita berkolaborasi juga dengan komunitas yang tepat, yang bisa memberikan pendidikan juga buat kita. Karena kalau kita bisnis ini, kita perlu bertumbuh terus nih. Kalau kita tidak bisa bertumbuh, ya tentunya kita bakal kalah dengan saingan-saingan kita. Makanya kita perlu berkolaborasi dengan komunitas yang tepat di sini. Yang terakhir, yang ketiga itu kita akan berkolaborasi dengan mentor tentunya. Kalau kita berbisnis tanpa mentor itu sulit sekali. Di usaha saya di fotografi, saya punya usaha nggak punya mentor.
itu ya tabrak sini, kadang gagal, alhamdulillah kadang bisa berhasil juga gitu kan. Jadi kita perlu bekerjasama dengan 3 pihak yang tepat ini nih, Bang Tua. I see, oke. Nah, tadi kan ada 4 ya, kita, saya, lalu ada si penyuplainya, suppliernya ya, si pabrikatnya, lalu ada komunitasnya, sama ada mentornya. Nah, sekarang aku minta coba tanya Teh Yanti. Teh Yanti, kalau Teteh sendiri nih, kita nggak ngerti nih, kita butuh kerjasamanya sama pabrik siapa nih yang kompeten tadi. Kalau Teteh, kerjasamanya sama pabrik apa untuk bisnisnya Teteh? Ya, tentunya memang ya, ini yang tadi Indra bilang ya, jadi harus dengan pihak yang tepat ya. Nah, untungnya kami berkolaborasi dengan sebuah pabrikan yang tepat banget nih. Oke ya, ini saya share screen ya, siapa pabrikannya. Nah, pabrikannya adalah MW, Bang Tua. Nah, udah pernah dengar belum ya? Nah, ini banyak banget nih value-value yang dimiliki oleh MW. Nah, ini yang pertama nih ya, mengenai pengalaman dan prestasi nih. Ini MW udah settle banget nih, udah lama nih berdirinya, Bang Tua nih. Barangkali Bang Tua belum tahu ya, ini berdirinya dari tahun 1959 dan di Indonesia dari tahun 92 dan ada di 100 negara lebih ya. Dan juga saat ini dengan kondisi sudah canggih nih, jadi sudah perusahaan ini benar-benar ngikutin zaman nih, teknologi dan relate dengan zaman. Ini ada nanti bisa dicek ya, ada digital platformnya, ada IG-nya, ada Facebook-nya. Nah, ini bisa di-capture deh nanti. Kemudian ini mengenai produknya juga berkualitas banget nih Bang Tua. Di sini yang mewakili, tadi kan kita hanya pindah belanja ya, jadi mewakili setiap apa yang kita biasa pakai setiap bulan nih. Seperti untuk kebutuhan di rumah, home, atau untuk kesehatan. Di sini dari Nutrilite, ada juga untuk kecantikan, dari Artistry, personal care-nya, dan juga sampai di sini juga ada penyaring udara loh Bang Tua yang saat ini diperlukan banget ya saat pandemi ini. Nah, ini beberapa karakteristik produk MW. Di sini ada 4 nih yang paling penting ya, yang mesti yang mesti diketahui ya. Yang pertama ini berkualitas tinggi dan juga konsentrat, ekonomis dan awet nih. Dan juga ramah lingkungan. Kemudian yang paling nih nggak ada di yang lain ya, jaminan kepuasan 100% dalam 100 hari. Artinya kalau ada apa-apa nih dalam 100 hari ke depan itu boleh ditukar barang lain seharga sama loh Bang Tua. Nah, kemudian juga ini ada sertifikat halal. Jadi ini tenang banget nih buat yang muslim, ini tenang saja ini ada sertifikat halalnya. Dan yang menarik, ini juga kita ramah lingkungan. Jadi di sini produk MW ini sudah ada label Safer Choice-nya, jadi aman untuk dipakai sekeluarga, kemudian biodegradable, sampai NutriSearch juga ada. Jadi semuanya oke banget deh. Gitu Bang Tua. Oke, itu tadi untuk si pabriknya ya Teh ya? Ya. Nah sekarang aku pengen tahu nih, karena kan tadi dibilangnya bekerja sama dengan 4 pihak. Nah coba, kalau dari Kang Indra, komunitas yang seperti apa nih yang akan rekomendasikan? Nah, komunitasnya sih kalau kami di sini kita bergabung dengan komunitas yang namanya, mungkin pernah dengar juga, Network 21. Kalau mau lihat Network 21 seperti ini ya, Network 21 logonya. Ini sudah besar juga, komunitas yang sangat besar sekali, karena sudah berdiri lebih dari 35 tahun. Beroperasi di 6 benua. Nah, di komunitas ini, kita bukan cuma sekedar bergabung saja dan kumpul doang, enggak ya, tapi kita juga belajar tentang kecerdasan finansial nih. Buat teman-teman perlu banget ya untuk berbisnis, belajar bagaimana cara kita mengelola keuangan. Kemudian juga kita belajar untuk pengembangan diri kita. Jadi tenang aja teman-teman, mungkin ada yang merasa di sini orangnya pemalu, orangnya tidak bisa bicara, orangnya introvert atau gimana itu ya, yang negatif seperti itu, tenang aja. Karena di sini kita belajar tentang pengembangan diri. Nah, yang pentingnya lagi di sini karena kita berbisnis nih, kita akan belajar juga bagaimana cara kita membentuk pola pikir pengusaha di komunitas ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena kita berbisnis online zaman sekarang nih, kita perlu dong mengembangkan usaha kita semakin luas ya. Nah, kita belajar juga di sini bagaimana cara kita membangun yang namanya jejaring sosial. Biar kita bisa lebih mudah untuk ekspansi bisnis kita nantinya. Oke. Nah, Ketua ini sendiri didirikan oleh dan Dimensi Dornan. Nanti mungkin buat detail seperti apa bisa tanyakan yang mengundangnya, siapa mereka. Intinya mereka orang yang sangat hebat sekali dan karena sudah bisa membangun sebuah komunitas yang sangat kompeten sekali seperti ini. Nah, kalau buat langkah-langkah yang dipelajari di komunitas ini tuh yang pertama, saya belajar kita untuk tahap pertama nih, kita perlu memiliki yang namanya life goals atau impian kita. Jadi kalau tadi kita punya lingkaran keinginan, lingkaran apa tuh kepengen atau tadi yang misalnya pengen punya PS5 lah buat anak-anak muda yang pengen bermain game ya.
atau juga mungkin pengen apa nih? Ada yang juga mungkin pengen punya usaha sendiri, yang sekarang bekerja sebagai seorang karyawan, pengen usaha sendiri karena pengen meningkatkan income-nya atau pengen bebas dari bos, atau juga yang kedua tadi tuh pengen extra income deh. Saya pengen beli PS5 dong. Kalau saya pakai uang gaji saya kayaknya habis nih. Ya saya harus cari extra income gitu kan. Atau juga ada yang pengen traveling buat jalan-jalan. Kalau sekarang di corona ya mungkin agak sedikit terhambat, tapi intinya banyak pengen dong. Pengen ke Eropa, mungkin dia pengen ke Dubai, atau mungkin dalam negeri ya pengen ke Bali, pengen ke Papua, ke Raja Ampat itu juga perlu biaya soalnya kan. Nah, ada juga yang mungkin keinginannya ingin punya tabungan aja deh, biar tenang hidupnya, ada tabungan tuh gitu ya. Atau juga pengen social impact. Nah, ini zaman sekarang, anak muda zaman sekarang sudah tidak egois. Mereka mulai memikirkan juga banyak orang. Maka ingin kalau punya kegiatan, punya bisnis itu, tidak hanya dia sendiri yang sukses, tapi juga banyak orang juga yang sukses bersama-sama atau social impact bahasa kerennya. Nah, atau juga tadi yang saya bilang tadi simple deh, pengen punya gadget, pengen beli PlayStation, pengen beli iPhone 13, pengen beli laptop, pengen kamera, itulah. Jadi tadi langkah pertama kita yang saya pelajari di komunitas ini itu adalah kita perlu memiliki yang namanya life goals atau impian dulu nih Bang Tua. Gitu. Nanti buat langkah seperti apa, coba deh kita dengarkan nanti yang menjelaskan nanti. Boleh coba. Langkah selanjutnya apa nih Teh Yanti? Boleh sharing nggak yang Teteh sama Akang tuh lakuin sampai bisa jadi pemilik bisnis online yang sukses, bahkan bisa membantu juga teman-teman jadi sukses juga. Boleh sharing nggak Teh langkah selanjutnya apa nih Teh? Oke, Bang Tua, ini saya langsung share screen ya. Nah, ini melanjutkan tadi ya, yang paling pertama, ini yang paling penting sih, punya life goals, cita-cita dan alasan ya. Nah, yang kedua ini adalah yang tadi tuh membangun aset nih, bahannya adalah ini, Bang Tua, kontak atau daftar nama. Nah, ini bisa keluarga, tetangga, teman, atau mungkin tetangganya teman, temannya tetangga, keluarganya teman, pokoknya siapapun sebenarnya yang kita kenal nih, Bang Tua. Mantan juga boleh ya, mantan ya. Pacarnya mantan juga boleh tuh, mantannya pacarnya mantan. Oh, itu keren lagi. Nah, kemudian nih yang ketiga ya, Bang Tua. Nah, setelah kita sudah ada kontak atau daftar namanya, kita apa ini? Ya udah, kita invite atau undang. Nah, kemana? Ya ke presentasi atau sharing. Sebetulnya seperti malam hari ini sih, Bang Tua ya. Nah, kemudian yang biasanya dari hasil presentasi atau sharing itu akan ada 3 jawaban nih. Ada yang mau jadi pengusahanya, seperti kami, atau ada yang mau jadi dropshipper plus aja. Nah, atau ada yang mau jadi pelanggan prioritas, gitu Bang Tua. Nah, kemudian yang kelima di sini pakai produknya. Nah, itu ya karena kita pebisnisnya kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus pakai dong produknya. Kemudian yang keenam di sini ini dia nih yang paling canggih banget Bang Tua. Jadi di sekolah bisnis ini kita ada dan komunitas ini ya, ini ada alat-alatnya. Ada audio, ada buku-bukunya, dan juga ada kelas-kelasnya, Bang Tua. Jadi seperti sekolah bisnis ya. Iya. Kayak sekolah lagi lah, bukan sekolah lagi sih. Kita dapat ilmu lah di sini gitu. Iya, betul. Nah, ini mengenai audionya, Bang Tua, ini udah canggih banget sih, ada platformnya ya, ada digital platformnya, namanya N21 Mobile. Dan ini fungsinya memang untuk duplikasi dan juga ini portable. Dan di sini juga kita akan banyak belajar dari berbagai macam pembicara ya, dengan berbagai macam background. Nah, di sini juga kita ada buku-bukunya. Nah, buku-bukunya di sini ada buku wajibnya nih, ada 3 buku ini keren banget nih Bang Tua. Jadi justru yang membuat kami berdua banyak mengalami perubahan ya dari buku-buku ini. Nah, terus juga ada kelas-kelasnya Bang Tua. Di sini ada kelas mingguan. Nah, seperti malam hari ini ya, ini adalah ini namanya Info Night atau Business Preview, tapi biasa diadakan di hari Rabu, Bang Tua. Kemudian untuk building training, ini 1 bulan sekali. Kemudian ada yang namanya leadership seminar, tapi saat ini belum bisa dilakukan ya, Bang Tua. Kemudian ada yang namanya Dev1 Connect nih, seperti yang ada di gambar sini, Bang Tua. Nah, ini banyak banget sudah terjadi N21 Connect sejak pandemi ya. Jadi menarik banget nih. Kita bisa tetap ikut kelasnya, bisa ikut sekolah bulanannya dari rumah, Bang Tua. Dan diaksesnya dari N21 Mobile tadi. Gitu, Bang Tua. Nah, ini adalah profil. Oke. Ini profil para pelaku bisnisnya, Bang Tua. Jadi di sini kelihatan nggak, Bang Tua ya? Kebaca nggak nih? Pakai handphone kayak susah kebaca nih. Ini banyak banget ya. Kebaca kok, Kak. Kebaca ya?
Oke. Ini ada yang seperti Indra, ada fotografer, ada juga di sini driver online, ada pegawai, desainer, ada pengacara, arsitek, account director, ada dokter gigi, dosen. Pokoknya banyak banget nih, nggak bisa saya sebutin satu-satu, Bang Tua. Jadi intinya di sini siapapun bisa ikut bisnis online ini dan juga ikut komunitasnya gitu. Asal mau aja sih mengikuti semua yang ada di sekolah bisnisnya. Nah, katanya ini adalah now is the best time, Bang Tuah. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, ini ada yang namanya pelanggan prioritas. Jadi di sini kita bisa melakukan online shopping. Memang di sini nggak ada investasi apa-apa ya. Nah, di sini syaratnya 18 tahun ke atas dan tinggal perlu KTP aja. Nah, kemudian ada yang namanya dropshipper plus. Nah, ini beda sama dropshipper biasa, Bang Tua. Di sini kita selain bisa selling, juga bisa belanja online ya, online shopping. Tapi yang menarik di sini kita tetap terakses dengan sekolah bisnisnya nih. Karena bisa ikut sekolah bulanannya yaitu N21 Connect. Dan juga ada trial 30 hari untuk bisa belajar dari Pustaka Media N21 Mobile-nya. Ini investasinya 165.000 aja, Bang Tua. Nah, kalau untuk pengusahanya, seperti yang kami lakukan, ini betul-betul sebenarnya best choice ya. Karena kalau yang pengalaman kami, kalau untuk namanya investasi seorang pengusaha tuh nggak mungkin deh cuma 350.000, Bang Tua. Jadi pasti mahal banget gitu. Nah, di sini dengan 350.000 bisa mendapatkan bisnis online. Jadi bukan cuma tadi ya, bukan selling online, tapi di sini jadi bisnis online. Nah, kemudian juga kita bisa lihat terakses untuk lihat N21 Connect, sekolah bulanannya, dan juga dapat pustaka medianya. Tentunya ini yang sudah berbayar ya, jadi di sini banyak banget yang bisa dipelajari dari sini. Kemudian juga dapat komunitas dan mentoring bisnisnya. Gitu. Memang di sini kalau kita bandingkan nih, misalkan dengan langganan Netflix ya, 350.000, kayaknya mungkin orang memilih itu. Tapi selama 2 bulan ya. Tapi kalau di sini sebenarnya 350.000 ini kita investasi ya itu untuk dapetin yang tadi Indra udah sharing tuh tadi tentang life goals ya. Jadi nggak cuma buat nonton, tapi sebenarnya bisa buat jangka panjang gitu, Bang Tua. Itu sih kurang lebih ya, Bang Tua. Oke, wah, berarti betul banget ya kita kalau pengen nggak cuma jualan-jualan, pengen belajar membangun bisnisnya sendiri, kita butuh nambah ilmu lagi ya dan Kang ya. Iya, betul. Oke. Thank you banget Teteh, Teh Yanti, dan Kang Indra udah boleh sharing-sharing di tengah kesibukannya, walaupun sibuk banget nih, tapi thank you banget udah sharing-sharing. Nah, teman-teman ada kabar baik. Senang nih kita berkorban buat sharing di sini. Oh, siap. Iya, nanti kalau diminta sharing-sharing lagi boleh ya Kang ya, Teh? Siap, insya Allah. Iya. Nah, teman-teman tadi kan setuju ya dengan aku ya, kalau yang tadi Kang Indra dan Teh Yanti menyampaikan pengalaman hidupnya dalam membangun bisnis itu sangat keren banget. Nah, ini ada kabar baiknya nih teman-teman, bahwa kita bisa menyerap ilmunya Kang Indra lebih dalam lagi nih. Salah satunya di acara yang paling deket itu tanggal Sabtu, tanggal 6 November, ada acara live stream N21 Connect, itu kolaborasi dan komunitas Network 21. Itu kita dapat 3 pembicara nih. Ada Kak Elisa sebagai ibu rumah tangga dan juga pengusaha, dan juga Founders Platinum ya di MW. Lalu ada Kang Indra, Founders Platinum dan arsitek dan fotografer. Ada Kak Olivia, itu Founders Platinum dan juga ex-dosen. Nah, nanti MC-nya ada yang lebih keren lagi. Itu ada 2 MC-nya. Ada Kak Anggi, ILC, Interior Designer, dan juga ada Kak Marisa, itu LC Plus Project Spesialis. Oke teman-teman, supaya nggak kehabisan tokennya, langsung nanti habis ini bisa menghubungi orang-orang yang mengundang teman-teman online hari ini untuk minta bagaimana untuk dapetin tokennya. Supaya nggak kehabisan. Karena waktu itu saya pernah minta ke mentor saya, ternyata habis katanya gitu. Oke. Selanjutnya nih, aku lihat ada beberapa teman-teman yang hadir juga nih. Kan kalau kita cuma dengar dari Kang Indra dan Teh Yanti doang, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak dengar dari teman-teman yang lain. Oke, aku coba. Ada Kak Baskara ya, kayaknya di sini ada Kak Baskara. Kak Baskara, halo, boleh sharing Kak? Baik, kedengeran selesai Bang Tua? Oke, kedengeran Kak. Kak, boleh nggak cerita tentang latar belakang Mas Baskara dan apa yang Mas lihat pandang dari perusahaan MW?
Oh, apa tadi? Dari perusahaan MW sama apa? Oh, sama ini latar belakangnya Mas Baskara apa? Supaya kita kenal juga nih Mas Baskara itu siapa, seperti itu. Oke. Saya di bisnis ini saya bukan di bisnis. Saya sebelum ini saya sekarang ini video game developer. Jalankan bisnis ini ya sebagaimana Anda semua yang ada di bisnis ini paruh waktu, cari-cari waktu. Nah, MW-nya itu sendiri saya sebenarnya udah kenal produknya karena saya kan sebenarnya generasi kedua di bisnis ini ya. Saya putra kedua eksekutif platinum, jadi sebenarnya udah kenal barangnya, udah sempat pakai barangnya, udah ngerasakan manfaatnya. Jadi kayak kita kalau misalkan cuci piring gitu, kita udah pakai produk dari MW. Kalau cuci piring, kalau bersihin kamar mandi atau mandi atau segala macamnya, kan tadi udah dijelasin sama Bang Indra ya. Produk-produknya kan banyak banget tadi ya. Jadi kayak di luar kepala kita makanya produk mereka, bukan produk yang lain lagi. Dan ternyata emang pada dasarnya lebih bagus. Itu sebuah improvement lah ya. Dan udah lama dilakukan, jadi saya kadang-kadang suka lupa bandingan ya. Apakah produk yang lain lebih bagus? Kayaknya sih enggak ya. Oh, berarti Kak Baskara ini udah lama banget pakai produk MW? Sudah lama. Saya dan keluarga saya juga sih. Ya nggak cuma saya sendiri. Kenapa nggak coba lirik ke produk lain nih, Mas? Udah betah. Kenapa? Pertama ini, MW sudah cukup bagus dengan memajukan cara kita belanja, as in kita bisa belanja online. Tadi sudah dijelaskan juga kan sama Bang Indra sama Teh Yanti. There you go. Pokoknya ini sudah menjadi sebuah comfort, sudah menjadi habit ya. Kita udah lama menggunakannya, kita udah bisa, kadang-kadang malah kita promosi ke orang lain yang nggak tahu nih, loh kok pakai produk MW, apa yang bagus gitu. Iya, pertama-tama ya tadi udah dijelasin Kak Indra juga kan, hemat, ekonomis, go green, everything. Oke, thank you banget. Kak Baskara udah sharing ya. Kita coba sharing lagi, minta teman-teman yang lain untuk sharing sambil menunggu teman-teman yang kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar bertanya. Nanti kita panggil kembali keynote speaker kita, Kak Yanti dan juga Akang Indra untuk boleh menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Selanjutnya saya lihat di sini kayaknya ada hadir Kak Febri ya. Kak Febri hadir. Halo, Bang Tua. Halo, Kak, apa kabar? Baik, halo semuanya. Boleh kenalan nggak Kak dengan teman-teman Kak Febri ini siapa, posisi lagi di mana sekarang, dan kesibukannya apa Kak? Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Febrianto. Saya seorang guru SMK swasta di Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini juga sekaligus juga ada sedikit bisnis agribisnis juga. Jadi posisi saya sekarang ada di Pontianak. Pontianak ya? Kalimantan Barat. Iya. Wow, aku punya teman baru nih, orang Pontianak, padahal aku di Jakarta nih. Oke, Kak Febri boleh cerita nggak pengalaman atau hal-hal baik apa yang Kakak dapatkan dengan bergabung di sebuah komunitas Network 21? Nah, pertanyaannya menarik sekali nih Bang Tua. Jadi mungkin teman-teman juga tadi sempat dengar sharing dari Teh Yanti dan Kang Indra ya, tentang sebuah komunitas yang namanya N21. Nah, Network 21 ini sebuah komunitas yang nggak hanya di Indonesia, ini komunitas global. Dan banyak sekali pendidikan atau sekolah bisnis. Di sini ada program-program bisnis yang kita bisa pelajari dan sangat membantu sekali untuk profesi dan kita mengembangkan bisnis ini. Apalagi kita juga bisa terapkan ke bisnis kita di luar sana. Jadi sangat menarik sekali, ada kelas mingguannya, kelas bulanannya yang kita bisa ikut teman-teman. Dan gudang N21 Mobile itu audionya banyak banget teman-teman. Teman-teman pengen belajar apa? Mau kesehatan ada, mau produk ada, teman-teman pengen pengembangan diri ada, luar biasa teman-teman. Banyak sekali yang kita bisa pelajari. Dan saya terus terang, saya juga banyak belajar dari sini. Kalau enggak, selama ini saya jadi seorang guru, mindset saya hanya sebagai seorang pegawai di situ teman-teman. Tapi lewat bisnis ini, lewat N21 tadi, ada mentor-mentornya juga, dan ada kolaborasinya juga, dan sedikit banyak saya sudah sekarang bersyukur sekali, ya saya mempunyai mindset seorang pengusaha, dan saya juga sudah mulai menjalankan bisnis online juga. Yaitu MW dengan support system Network 21. Iya, betul. Tadi kan Teh Yanti bilang ada 1000 lebih ya pustaka audionya di situ ya. Boleh nggak sharing satu aja audio favoritnya Kak Febri?
Nah, audio favorit saya itu sebenarnya banyak sih, semuanya juga audio favorit ya. Tapi audio favorit saya itu 5 kecerdasan dari Mas Kresno Susatyo ya. Jadi di situ kita bisa diajarin tuh punya bagaimana kita ada emotional question, ada spiritual question, kemudian banyak sekali deh di situ. Dan salah satunya yang saya paling menarik, yang menarik perhatian saya ketika saya mendengarkan audio itu adalah bagaimana kita bisa cerdas secara emosi. Jadi kita nggak serta-merta ketika misalnya, contohnya ya waktu itu ya, Mas Kresno tuh anaknya yang dalam pelajaran formalnya itu nilainya bagus di atas 90, kalau kuliah itu mungkin A semuanya ya. Tapi tiba-tiba memutuskan nggak mau kuliah dan mau berbisnis. Nah, sebagai orang tua, kalau orang tua normal pasti akan marah. Tapi Mas Kresno luar biasa. Jadi dia bisa membantu mengarahkan anaknya menjadi seorang entrepreneur yang train entrepreneur, yang lebih terdidik dan terarah semuanya. Dan hasilnya luar biasa. Anaknya Mas Kresno itu sekarang sudah bisnisnya sudah sampai ke mancanegara. Gitu, Oke, berarti Bang nggak Dua. cuma pendidikan bisnis, tapi tentang kecerdasan emosional kita belajar juga ya, Kak ya? Benar, benar sekali. Oke, Kak Febri, thank you banget untuk sharing-nya. Nanti kita sering-sering lagi, Kak ya. Siap. Oke, Terima teman-teman. kasih. Yes, selanjutnya kita akan coba nih, ada satu kakak. Ada Kak Vera nih saya lihat di audiens partisipan. Ada Kak Vera ya? Halo Kak Vera. Halo, malam Kak Tua. Hai. Kak, Kedengeran, boleh nggak hai. Iya, kedengeran. Boleh nggak Kakak Oke. perkenalkan kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa nih, supaya kita boleh kenal Kakak dulu? Kesibukan saya ngurus anak ya, pertama, jadi punya lebih banyak waktu. Dan saya kebetulan melakukan juga, saya lakukan bisnis online, so fun, kegiatannya, ya banyak belajar ya kalau mau dibilang ya. Di sini ada training, ada mentor yang ngajarin, jadi full kita di sini, grow. Nah itu, tadi aku dengar Kakak bilang mentor. Itu kayak menarik nih, aku pengen tahu nih, Kakak punya pengalaman apa yang menarik, punya mentor untuk membantu Kakak menjadi pemilik bisnis nih? Boleh sharing nggak Kak? Boleh. Nah, enaknya di sini kita diajarinnya bagaimana untuk jadi owner di usaha ini. Di luaran itu belum tentu ya, kayak saya dulu basic-nya juga employee ya, karyawan. Jadi itu kalau ada apa-apa, kita intinya harus cari tahu sendiri, semuanya sendiri. Nah, di bisnis ini kita diajarin, kamu dengerin audio N21 Mobile itu di sana juga ada. Nanti diarahkan oleh mentor kita step by step-nya itu gimana untuk memulai bisnis ini. Nah, dari situ kita yang awalnya nggak ngerti bisnisnya, pelan-pelan kita belajar, dan kita juga intinya kolek dengan mentor ya. Gimana kita punya ini bisnis kita. Jadi so fun sekali usaha ini. Berarti peranan mentor itu penting ya Kak ya? Sampai Oh, Kakak pasti. misalnya bisa. So Mantap. pasti, benar. Oke, Kak Vera, thank you banget buat sharingnya ya. Nanti kita Oke, sharing-sharing lagi ya. sama-sama. Oke, bye. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mumpung Kang Indra dan Teh Yanti masih punya waktu nih buat kita tanya-tanya, boleh di kolom komentar. Saya lihat di sini ada pertanyaan. Aku coba lihat. Sebelumnya, Kang Indra, Teh Yanti masih adakah? Halo, masih standby. Halo, standby, siap. Kang Indra dan Teh Yanti ini boleh nih, Kang Indra yang jawab atau Teh Yanti ini. Aku lihat di chatting sini ada pertanyaan, satu pertanyaan. Oke, aku lihat ya dari Kak Solihin Sukabumi. Katanya seperti ini. Wah, menarik nih. Terus gimana kalau mau mulai ya? Boleh dijawab Kah, Kang atau Teteh? Kang, nanti deh. Oke. Di sini untuk tadi Kak Solihin ya yang bertanya. Sebenarnya kalau untuk cara memulai tadi sudah dijelaskan ya, ada yang namanya mentor. Nah, ini silakan nanti lebih jelasnya tanya sama mentor. Nah, tapi nanti biasanya itu ya yang pasti sih harus pilih dulu tuh dari untuk memulai ya, apakah mau jadi dropshipper plus atau mau jadi pengusaha. Nah, tentunya dari situ biasanya nanti mentor akan menyarankan lagi untuk biasanya dari situ ada diikuti aja tuh, ada yang namanya alat-alatnya itu
biasanya udah pasti syarat dengan informasi. Nah, itu harus didengerin juga tuh, yang namanya audio, kemudian juga hadir lagi ke pertemuan yang hari Rabu. Dan juga jangan juga nggak hadir ke yang namanya N21 Connect. Itu tanggal 6 November besok ya. Dan juga yang jelas di sini ikutin aja 6 langkah tadi sih. Itu udah jelas sih 6 langkahnya. Cara memulainya ya ikutin itu aja sih Bang Tua. Sesimpel itu. Ada ini kok, kalau misalkan lebih detail ada audionya. Jadi kalau kita langganan nanti di handphone kita ya, bantuan mobile tadi, kita aplikasi kita install, kita registrasi, itu ada banyak audio-audio, salah satunya tepat seperti itu, cara memulai. Itu lengkap semua di situ, teman-teman. Jadi yang pasti tadi yang nanti bilang tadi, pilih paketnya, hubungin mentornya, bakal dibantu gimana-gimananya, dan dengan audionya. Dan juga hadir di acara minggu depan nih. Karena minggu depan nanti saya bakal, nggak cuma saya sendiri yang bicara, dan itu saya juga bakal membeberkan lebih banyak lagi tentang apa yang saya dapatkan dengan kolaborasi saya dengan Metode 21. Dan juga kita bakal dengerin juga dari 2 pembicara lagi yang lain tuh. Ada Kak Olivia dan juga ada Kak Esa. Nah, jadi saya pastikan teman-teman bakal dapat banyak ilmu sekali di acara N21 Connect di hari ini minggu depan nanti. Gitu, Bang Tua. Oke. Berarti pertanyaan dari Kak Solihin sudah terjawab. Ada audio ternyata yang detail menjawab itu semua. Jadi Kak Solihin nanti bisa tanya sama orang yang mengundang, audio itu yang tadi Kang Indra dan Teh Yanti sebutkan. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari titipan pertanyaan itu baik Kak Irawati Kresno, Dokter Gigi Bintaro. Pertanyaannya seperti ini Kang dan Teteh. Apakah bisnis ini semudah yang terlihat di presentasi? Kayaknya too good to be true gitu loh, Kang, Teh. Gimana tuh? Oke, ini sebenarnya pastinya ya, yang namanya usaha itu sama sih seperti di usaha konvensional. Nah, memang pasti tidak semudah seperti yang di presentasi. Nah, tapi yang menarik sebenarnya ya ini, Bang Tua, atau tadi ya, Kak Ira ya, yang bertanya, di sini sebetulnya kita ada di komunitas yang sebenarnya menjaga kita semua, bahwa walaupun kita mengalami kesulitan atau mengalami, kan tadinya nggak biasa nih jadi pengusaha, mungkin banyak yang harus tadinya kita nggak tahu, jadi harus diketahui, kemudian ngalamin kendala gitu. Nah, ini yang menarik, ada yang namanya komunitas ini ada alat-alatnya, dan tentunya di situ membantu banget gitu. Yang namanya alat kan sifatnya membantu ya, jadi bisa lebih mudah gitu pakai alat-alatnya, dan juga ada mentornya gitu, pastinya juga akan membantu, jadi nggak akan dibiarin sendirian gitu aja gitu sih Kak Ira. Jadi memang jawabannya ya tidak semudah seperti di presentasi, tapi di luaran juga sama, juga tidak mudah sih, cuman sendirian gitu, bedanya begitu. Karena nggak ada komunitasnya, nggak ada sekolah bisnisnya, nggak ada alat-alatnya, nggak ada mentornya, itu sih. Ya, semua jadi mudah karena ada alat. Kayak kita cabut gigi tuh, mungkin dokter gigi Ira tadi juga pengalaman untuk cabut gigi, cara gimana nih? Susah kan pasti kan? Kan dengan menggunakan alat yang tepat dan juga ada mentor, mungkin beliau juga pasti belajar dulu ya dari mentornya, bisa dilakukan hal tersebut. Gitu. Jadi benar sekali. Sama seperti sulit, Yes. seperti sulit, tapi tenang aja, semua pasti ada jalannya juga di sini. Ada alat-alatnya. Ada alatnya ya, yang tadi Kang Indra dan Teh Yanti sampaikan di N21 komunitas tadi ya, ada alat semuanya ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Kang dan Teteh, ada pertanyaan titipan dari Kak Krisma Tindas, ex Bankir Jakarta. Titipan pertanyaan seperti ini, bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan dan bisnis ini? Boleh nih Kang atau Teteh yang boleh sharing? Oke, sebenarnya ini juga awalnya kami alami ya, karena kami kan awalnya bekerja ketika melakukan usaha ini, jadi memang tentunya sudah ada yang biasa kami lakukan. Jadi bisnis ini sifatnya menambah kegiatan yang sudah kami lakukan. Nah, untungnya di usaha ini kami juga belajar bagaimana membagi waktu. Jadi kalau tadi pertanyaannya untuk membagi waktu antara pekerjaan dan bisnis, ini kita betul-betul tinggal disiplin aja sih dengan agenda harian kita, agenda mingguan kita gitu. Jadi misalkan kalau yang ngantor sih enak banget sih, sudah ada jadwalnya kan dari pagi misalnya sampai jam 5. Nah, setelah itu mungkin misalkan
yang ibu rumah tangga harus urus dulu di rumah, atau mungkin yang memang masih kuliah gitu ya. Nah itu kan ada jam-jam kuliah nih, ada jam kosong. Nah itu kalau di agenda itu kita bisa kita blok dulu mana yang harusnya memang kita sudah harus lakukan. Misalkan ya tadi kuliah atau bekerja, itu ibadah, makan gitu ya. Nah itu udah diblok aja dulu Bang Tua atau Kak Kris ya di sini. Nah setelah diblok itu kita juga ketahuan sih mana ternyata slot kosongnya. Nah jadi tinggal kita isi aja slot kosong itu dengan bisnis ini. Jadi sifatnya ini melengkapi sih apa yang biasa kita lakukan setiap hari gitu. Jadi memang justru katanya yang berhasil malah yang sibuk nih Bang Tua. Karena memang nggak ada orang yang sibuk sebetulnya yang nggak ada, yang biasanya yang susah itu mengatur waktu, jadi bilangnya sibuk gitu Bang Tua. Nah, kalau saya buat menambahkan, di sini tadi kita juga perlu mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang sekunder lah istilahnya lah, atau bahkan tertier, kayak mungkin kalau senang rebahan, nah itu buka-buka IG, buka-buka Facebook, yang karena kalau nggak kerasa ya kita buka story yang kecil, reels atau YouTube yang short tuh, wah itu bisa udah sejam aja. Cuma sekedar dengan HP udah lewat sejam. Nah itu yang saya belajar untuk mengurangi hal-hal tidak penting tadi. Gitu. Tapi tadi seperti yang dibilang, kalau teman-teman merasa sibuk di sini, sebenarnya makin sibuk orang itu saya rasa makin gampang karena dia makin jelas waktu-waktunya. Kalau kayak saya yang pengusaha nih di bidang mungkin fotografi atau itu kan kadang-kadang kita tergantung dengan klien ya. Jadi ketemu klien, sehingga pada saat kita udah bikin jadwal, jadi terpaksa molor karena kliennya molor gitu tiba-tiba kan. Nah itu yang karena saya merasa lebih mudah malah kalau kita sibuk malahan itu karena sudah fix jadwalnya. Kemudian saya menjawab nih Pak Kris. Iya, mudah-mudahan bisa terjawab titipan dari pertanyaan Kak Kris. Nah, selanjutnya ini ada chatting dari Kak Solihin. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu jawaban dari Kak Solihin juga, terus kendala terbesarnya Akang dan Teteh waktu dulu ngerjain apa nih? Sekarang ngerjain atau kemarin dulu ngerjain apa nih? Boleh sharing nggak? Lalu bagaimana cara menghandle kendala itu? Oke, mungkin kalau kendala saya sama Indra beda ya. Tentunya setiap orang punya kendala yang berbeda. Nah kalau untuk saya awalnya sih kendala terbesar, pertama saya orangnya introvert juga, pendiam dan nggak punya banyak teman gitu. Dan itu yang awalnya saya pikir bisa apa enggak ya gitu. Itu jadi saya di sini merasa kendala saya itu mindset saya tentang saya sendiri terhadap usaha ini bisa apa enggak gitu. Itu sih kendala terbesarnya. Nah, setelah untungnya di sini ada banyak alat-alatnya, Bang Tua. Jadi memang membantu saya untuk bisa mulai dari baca bukunya, mulai intinya di sini katanya melawan rasa takut ya udah action aja. Untungnya juga ada di sini ada 6 langkahnya tadi ya, dan juga ada banyak yang bisa kita ikuti seperti kurikulumnya di bisnis ini. Jadi kita tinggal ikuti aja dan hanya melawan rasa takut ya kalau buat saya gitu. Dan selain itu ya paling biasanya kendala terbesar penolakan aja sih. Nah tapi dipikir-pikir kalau penolakan sebenarnya dimanapun itu terjadi ya Bang Tua ya. Cuman karena saya dulu adalah seorang pegawai, ketika bekerja kan kayaknya ya udah biasa klien yang nyamperin saya. Tapi kalau di sini memang tentunya karena saya yang menginformasikan atau sharing, ya pastinya nggak semua orang berpendapat sama gitu. Nah itu awalnya sih buat saya kaget juga penolakan gitu ya. Tapi ternyata di usaha ini cuma itu aja sih, sepaket aja. Kalau asal mau mengikuti semuanya ya kalau penolakan pasti ada. Tapi ya itu sekali lagi, untung ada alat-alatnya yang membuat saya setiap ditolak ya udah ada audio-audionya nih atau bisa cerita sama mentor gitu. Jadi ya tetap nggak sendirian lah gitu Bang Tua. Nah, kalau penolakan di sini teman-teman tenang aja. Tidak sesakit hati penolakan oleh gebetan kita ya, yang ditolak gitu ya, tenang aja. Karena dan di sini juga ada alat-alat tadi, kalau mau curhat sama mentor bisa, kalau di luar sana ditolak, waduh, sedih banget itu ya. Nah, tapi kalau buat saya sendiri masalahnya itu di awal saya usaha ini adalah waktu. Saya bisa ngatur waktu, tapi terus terang di awal saya juga awalnya saya masih konsultan juga awalnya. Tapi dengan proses di sini belajar, saya dengan mentor belajar, dengan audio ya, kira saya bisa untuk mengatur jadwal saya sehingga bisa membagi waktu antara usaha saya dengan
menggunakan MOE dengan Net21 ini. Gitu. Oke, berarti nggak mungkin ya. Berarti meskipun Kakang dan Teteh sudah berhasil, bukan berarti dulunya nggak ada kendala ya Kakang ya? Betul. Iya, banyak banget. Sampai sekarang juga masih ada kendala kok kadang-kadang kok. Tenang aja. Masih Semua ada? orang juga manusia kok. Siap. Berarti tinggal kitanya nih mau menghadapi kendala itu atau enggak gitu ya Betul. Kang ya? Iya, Mantap. ada solusi lah. Solusinya betul. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih Kang, ada dari Kak Gunarso, seorang manajer di Tangerang. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lebih. Masih bisa nih Kakak untuk Akang untuk jawab. Kak Indra, kalau ingin dapat bonus 8 juta dalam 6 bulan, berapa jumlah video harus saya kirimkan setiap hari? Anggap saya bersedia berpresentasi 15 kali per bulan. Nah, boleh sharing nggak Kang Indra nih berarti? Sip. Nah, ini pertanyaannya keren banget nih. Dia sudah siap untuk melakukan usahanya, dia sudah siap untuk melakukan bisnisnya. Jadi kan tinggal bertanya nih, apa yang harus saya lakukan dan seberapa banyak saya harus men-sharingkan gitu kan ya. Nah, untuk video-video yang di-sharingkan, nanti teman-teman bisa cek, itu ada di media share, istilahnya media share ya. Itu sebenarnya tinggal sesuaikan dengan goals teman-teman ingin, nanti sama mentor teman-teman nih, dicek lagi sama Pak Gunarso tadi ya, Mas Gunarso tadi ya. Cek dulu nih, kondisi sekarang seperti apa, kondisi bisnisnya. Harusnya nih yang menjawab itu adalah mentornya nih, karena ini sudah menyangkut ranah detail bisnis dari Kak Gunarso. Nah, tapi kalau buat saya boleh ngomong pribadi secara pendapat saya nih ya, tapi jangan diiklan bulat-bulat, itu ya pastinya sesuaikan dengan goals kita, jangan cuma sekedar 15, tingkatkan menjadi 30 per bulan, dan terjatuhkan secara kontinu untuk presentasinya. Nah, berapa jumlah video yang dibutuhkan sesuaikan dengan presentasi dari Kang Gunarso tadi, butuhnya berapa gitu. Jadi untuk menjawab lebih detailnya sih saya sarankan Kang Gunarso ini tanya ke mentor ya, ini sudah agak sensitif soal bergantung dengan kondisi bisnis teman-teman Pak Gunarso saat ini seperti apa. Bentar nih, bukan kamu mau jawab nih, tapi memang agak sensitif di sini. Ya kuncinya sih tapi persisten dan konsistensi. Kalau misalnya kita menyebarkan 1000 juga, kalau kita nggak konsisten juga percuma. Tapi intinya adalah konsisten tadi yang dibilang tadi. Wow, saya lihat Kakang dan Teteh menjawabnya dengan penuh integritas. Oke, selanjutnya ada titipan pertanyaan lagi dari Kak Irawati. Kang, Teh, prospek tanya, ada investasi berapa lagi di luar yang 350.000 tadi? Boleh dijawab, Kang atau Teteh? Oke. Nah, kalau memang betul untuk awalnya ini 350.000 ya. Nah, kalau untuk investasi di luar itu sebetulnya kita di sini untuk sekolah bisnisnya sih. Jadi kalau untuk dibandingin ya, untuk kami di Kebenaran ada usaha, nah itu biasanya setiap bulan kan ada yang namanya overhead ya. Jadi memang harus dikeluarkan setiap bulan. Jadi nggak mungkin nih kalau pengusaha tidak mengeluarkan investasi. Beda banget sama pegawai, seperti yang kami awalnya di usaha ini memang mindsetnya beda nih sebagai pegawai ya. Nah kalau pengusaha di sini kita ada yang namanya kita harus investasi setiap bulan itu untuk N21 mobile yang tadi ya sudah sempat Indra sharing. Nah kemudian juga untuk N21 Connect. Nah itu setiap bulan kita investasikan. Tapi itu sebagai alat-alat sekali lagi. Jadi bukan pengeluaran. Nah, dari setiap kita investasikan itu fungsinya untuk yaitu tadi untuk menambah confident untuk kami berdua juga gitu ya, untuk menambah ilmunya, menambah kompetensi gitu. Jadi betul-betul itu alat yang kalau tanpa itu wah kayaknya nggak akan bisa gitu jalanin usaha ini. Nah, itu biasanya setiap bulan di kita ada macam-macam paketnya. Dari mulai yang paling basic sampai yang paling profesional. Nah, tergantung kecepatan teman-teman. Mau secepat apa? Tentunya kalau cepat itu ada yang namanya paket profesional gitu, teman-teman. Nah, jadi memang ada ya biaya di luar 350.000, tapi sekali lagi itu di bisnis manapun itu pasti ada yang namanya investasi bulanan. Itu Bang Tuah. Semoga menjawab. Bang Tua masih di mute, Bang Tua. Iya, oke. Berarti investasi selanjutnya itu tergantung goals kita masing-masing ya, Teh ya? Iya, betul. Oke, thank Nanti you. bisa konsultasi deh sama mentornya.
Siap. Berarti untuk teman atau prospeknya Kak Ira boleh nanti tanyakan lebih lanjut dengan mentornya masing-masing. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Kita masih punya waktu 5 menit. Kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali bahwa kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi dari pengalaman suksesnya Kang Indra dan teman-teman yang lain. Itu nanti di tanggal 6 November 2021, hari Sabtu, jam 3, itu secara live menggunakan aplikasi N21 Connect, atau nanti ada websitenya. Silakan tanya kepada orang-orang yang mengundang teman-teman, apa websitenya atau apa aplikasinya, lalu tokennya dapat dari mana, gitu, supaya kita nggak kehabisan. Kita akan belajar apa itu pentingnya kolaborasi dan komunitas Network 21 untuk menjadi seorang pemilik bisnis online. Oke, kita bisa selesai. Nanti kalau teman-teman langsung tanya ya tokennya supaya nggak kehabisan. Nah, karena saya tahu teman-teman pasti punya acara masing-masing ini supaya kita nggak kemalaman. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Nanti tanya orang-orang yang mengundang teman-teman informasi untuk acara selanjutnya seperti malam hari ini. Nah, untuk terakhir, bolehkah kita minta kepada para keynote speaker kita, Kang Indra dan Teh Yanti, untuk memberikan kata-kata closing atau wejangan buat kita yang mau belajar nih, seperti Kakang dan Teh ini. Aduh, wejangan sih jadinya. Saya sudah tua kalau dibilang wejangan ini. Hanya sebuah saran aja sih. Ya pastinya sih cari informasi lebih banyak. Karena kalau dulu saya juga bisa dibilang negatif. Dalam artian ketika saya kenal dengan usaha seperti ini, saya kan lagi sibuk-sibuk kan nih sebagai seorang fotografer. Jadi sehingga saya merasa saya punya banyak waktu. Tapi saya masih mau untuk menerima informasi lebih banyak lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini, saya sarankan cari informasi lebih banyak lagi. Apakah itu berupa audio, apakah itu mungkin ngobrol dengan mentor atau teman-teman yang undang ke acara ini, dan yang pastikan juga hadir di acara N1 Connect di minggu depan. Karena pasti bakal banyak sekali informasi dan ilmu yang bisa didapat di acara minggu depan ini. Ya, setuju sama Indra nih, Bang Tua. Yang penting sih memang habis ini mending segera hubungi yang ngundang gitu, karena pastinya mereka udah akan siap-siap dengan informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman yang baru gitu. Jadi mereka tentunya peduli banget buat kesuksesan nih teman-teman. Jadi kita bisa bareng-bareng sukses. Jadi ya jangan sia-siakan. Jadi tanyakan next-nya mesti ngapain sama mentor. Dan lupa udah hadir yang hari Rabu ya Bang Tua ya. Oh, Rabu juga ada lagi ya. Hadir yang namanya Info Night atau bisnis preview ya. Oke, siap. Thank you. Terima kasih Kang Indra dan Teh Yanti yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ke kita-kita. Semoga kita bisa jadi sama seperti Kang Indra dan Teh Yanti. Oke. Lebih gitu ya. Ya. Siap. Oke teman-teman, acara malam hari ini secara online kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di acara yang akan datang. Nah, ini tanyakan informasi kepada orang yang mengundang teman-teman. Sehat-sehat selalu dan sukses bersama-sama. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Thank you Bang Tua. Kak Yanti. Selamat malam Pak Febri, Vera, terima kasih. Thank you semua. Kamu nih. Apa sih orang egois banget seperti